Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1573 bertemu Moyang lagi. Jika kata-kata Luming didengar oleh orang-orang dari sekte kecil, mereka mungkin akan muntah darah karena marah. Senjata Sein adalah senjata khusus yang digunakan oleh para ahli alam Sein. Benda itu sangat berharga, dan sangat sedikit orang di bawah alam suci yang memilikinya. Luming hanya bertemu dengan para jenius top yang memiliki senjata suci karena mereka diasuh secara mendalam oleh sekte masing-masing. Beberapa sekte kecil bahkan tidak memiliki senjata suci. Bahkan jika beberapa dari mereka memiliki senjata suci, itu akan dianggap sebagai harta paling berharga dari sekte tersebut. Bahkan di 13 sekte teratas di benua Azure, sebagian besar kaisar bela diri LV8 dan LV9 menggunakan senjata spiritual raja. Bahkan banyak setengah biksu yang menggunakan senjata spiritual milik raja dibandingkan dengan senjata suci. Segudang domain iblis. Di sisi lain, Xian Yanxing berteriak dan menyebarkan wilayah kekuasaannya. Di wilayah kekuasaannya, ada iblis wanita cantik yang duduk bersila, menekan lingkungan sekitar. Seorang lelaki tua di alam kaisar bela diri LV9 diselimuti oleh wilayah semua iblis milik Xian Yanxing. Dia meraung marah dan dibunuh oleh telapak tangan Xian Yanxing. Segudang domain iblis. Tampaknya kekuatan tempur pejabat kecil itu menjadi lebih kuat setelah menjadi kaisar bela diri. Jantung Luming berdetak kencang. Dia ikut berbahagia untuk Xian Yanxing. Tidak heran dia diterima sebagai murid langsung oleh Master Sekte dari Sekte Iblis Tian Yu dan menjadi orang suci dari sekte tersebut. Tubuh astral Xian Yanxing jelas lebih unggul. Luming bahkan samar-samar bisa merasakan bahwa ada kekuatan mengerikan yang tersembunyi di tubuh Xian Yanxing. Saat Luming memikirkan hal ini, Tian Cui dan Sue Ningxin juga masing-masing membunuh satu orang. Dari 7 hingga 8 ahli, hanya tersisa 3. Pergi-pergi. 3 orang yang tersisa hampir mati ketakutan saat mereka melarikan diri dengan panik. Luming dan 2 lainnya tidak mau repot-repot mengejar mereka. Orang-orang ini jelas berasal dari sekte kecil, jadi mereka tidak mengambil hati mereka. Kami akan membagi bagian kayu dupa Phoenix ini secara merata. Luming mengambil kayu dupa Phoenix dan memadatkan esensi vitalnya menjadi sebilah pedang. Dia membagi kayu dupa Phoenix menjadi 4 bagian, satu untuk masing-masing bagian, dan menyimpannya. Mungkinkah ada pohon dupa Phoenix yang besar di dataran angin surgawi? Tian Cui menjilat bibirnya, memperlihatkan cahaya yang menyala-nyala. Bagian itu jelas hanya sebuah cabang. Jika dahannya begitu besar, seberapa besarkah batangnya? Burung Dewa Phoenix tinggal di dataran angin surgawi. Mungkin, ia hidup di cabang utama kayu dupa Phoenix. Luming berspekulasi. Kemudian, mereka berempat melanjutkan perjalanan. Adik perempuan. Tidak lama kemudian, sebuah suara terdengar, dan Mo yang terbang dari samping. Luming, Xian Yanxing, Tian Cui, dan Sue Ningxin semuanya mengerutkan kening. Mereka tidak menyangka akan bertemu Moyang di sini. Adik junior, aku akhirnya menemukanmu. Moyang memiliki senyuman di wajahnya saat dia terbang dan menatap Xian Yanxing dengan prihatin. Seseorang benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kakak ipar sudah menyuruhmu pergi, jadi kenapa kamu masih datang ke sini? Petik 2. Kata Tian Cui dengan nada menghina. Moyang melirik Tian Cui, kilatan tajam di matanya. Jika Xian Yanxing tidak ada di sini, dia pasti sudah membunuh Tian Cui, Luming, dan 2 lainnya. Adik perempuanku adalah orang suci dari Sekte Iblis Tianyu. Aku diperintahkan untuk melindunginya. Aku harus tetap di sisinya. Kata Moyang. Moyang, aku tidak membutuhkan perlindunganmu. Luming secara alami akan melindungiku. Xian Yanxing mengerutkan kening. Adik junior, aku mengikuti perintah Tuan. Saya tidak berani untuk tidak taat. Kalau tidak, aku akan dihukum ketika aku kembali. Jadi, meskipun kamu mengusirku, aku akan mengikutimu. Kata Moyang. Kulit beberapa orang bahkan lebih tebal dari kulit gajah. Kata Tian Cui dengan sedih. Itu bukan hanya seekor gajah. Itu bahkan lebih tebal dari tembok kota. Saya pernah melihat orang yang tidak tahu malu, tapi saya belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti dia. Sue Ningxin mengikuti. Diam. Jika kamu berani menghinaku lagi, aku akan membunuh kalian semua. Mati. Mo yang berteriak. Aura kekerasan menyebar dari tubuhnya,
dan ki iblis melonjak ke langit. Ki iblis yang padat itu seperti nyala api. Bang! Bang! Tian Cui dan Sue Ningsin ditekan oleh aura ini, dan mau tidak mau mundur beberapa langkah. Bas! Lu Ming muncul di depan Tian Cui dan Sue Ningsin. Dia melebarkan sayap hitamnya untuk menahan aura Mo Yang. Mo Yang adalah salah satu dari 10 orang jenius di wilayah Azure. Tingkat pengolahannya sudah mencapai alam setengah biksu, dan ia jelas bukan sosok yang bisa mereka kalahkan. Mo Yang, mereka adalah temanku. Jika kamu ingin menyentuhnya, kamu harus melakukannya pada mayatku. Xian Yanxing muncul di samping Lu Ming dan menatap Mo Yang. Mata Mo Yang dipenuhi api kecemburuan, seolah-olah akan terbakar. Matanya bersinar dengan cahaya yang tajam. Dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, adik junior terlalu banyak berpikir. Mereka adalah temanmu, mengapa aku harus melakukan sesuatu terhadap mereka? Ayo pergi, aku ikut denganmu. Mungkin ada beberapa harta karun besar di dataran angin surgawi. Xian Yanxing memandang Mo Yang dengan dingin. Dia tidak berdaya. Mo Yang bersikeras untuk mengikutinya. Tanpa ada orang lain di grup, mereka melanjutkan perjalanan. Dataran angin surgawi sangat luas. Mereka terus melakukan perjalanan ribuan mil, melewati banyak tornado besar, dan perlahan memasuki dataran angin surgawi. Di tengah perjalanan, dia mendengar Phoenix menangis beberapa kali lagi, tapi rasanya suaranya semakin pelan. Yi, lihat ke sana, sepertinya ada sepotong kayu dupa Phoenix. Tiba-tiba, Mo Yang menunjuk ke suatu arah. Semua orang menoleh, dan memang, di sebelah kiri, mereka melihat bagian kayu dupa Phoenix. Di sana, ada batu-batu besar yang terbuka. Batu-batunya sangat halus, mungkin karena sudah terkikis oleh angin. Kayu dupa Phoenix berada tepat di antara bebatuan besar. Semua orang bergegas. Tidak ada yang memperhatikan cibiran puas di mata Mo Yang, serta niat membunuh yang dingin. Tidak bagus, ada penyergapan. Mundur. Saat mereka mendekati hutan dupa Phoenix, Lu Ming merasakan bahaya yang tidak dapat dijelaskan. Dia meraung dan mencoba menarik Xian Yanxing dan yang lainnya kembali. Tapi sudah terlambat. Dalam sekejap, setidaknya selusin sosok bergegas keluar dari balik batu besar dan mengepung Lu Ming dan mereka berlima. Yu Sheng, Sekte Dewa Surga, dan Sekte Racun Keinginan. Mata Lu Ming menyapu seluruh ruangan dan dia menyadari bahwa salah satu dari mereka adalah Yu Sheng. Sedangkan yang lainnya, mereka sudah tidak muda lagi. Dari pakaian mereka, ada orang-orang dari Sekte Dewa Langit dan Sekte Racun Keinginan. Lu Ming, kali ini, aku akan melihat bagaimana kamu mati. Mata Yu Sheng dingin. Bocah ini membunuh begitu banyak orang kita. Dia benar-benar mencari kematiannya sendiri. Seorang lelaki tua berambut putih dari Sekte Dewa Surgawi berbicara dengan dingin. Aura yang sangat mengejutkan muncul dari tubuhnya. Setengah suci. Ekspresi Lu Ming, Tian Cui, Sue Ningsin, dan Xian Yanxing berubah drastis. Pihak lain telah mengirimkan ahli setengah sein. Ledakan, ledakan. Setelah itu, beberapa aura menakutkan muncul. Tekanan yang mengerikan menekan Lu Ming dan yang lainnya. Setengah biksu lagi. Sekte Dewa dan Sekte Yudu sama-sama memiliki setengah orang suci. Total ada 3 orang setengah biksu. Meskipun alam bela diri kerajaan tingkat ke-9 hanya berjarak 1 tingkat dari alam setengah sein, perbedaannya sangat besar. Itu tidak sesederhana 1 level. Tian Cui dan Sue Ningsin, yang berada pada tahap awal alam bela diri kerajaan LV8, bahkan bisa membunuh ahli alam bela diri puncak LV9 biasa. Namun, mereka bukanlah tandingan seorang setengah biksu. Belum lagi, ada 3 orang setengah biksu. 1,5 tahun yang lalu, ketika Lu Ming kembali ke lembah Dewa Naga dari Pegunungan Chang, dia dikepung oleh roh jahat. Hanya setengah orang suci yang hampir memaksa Lu Ming menemui jalan buntu. Bab 1574 menyerang ke dalam tornado. Jelas sekali bahwa Sekte Dewa Surga dan Sekte Yudu bertekad untuk membunuh Lu Ming dan yang lainnya. Terlebih lagi, di dataran Sky Gale, Lu Ming dan yang lainnya akan mati tanpa mengetahui bagaimana mereka mati. Lembah Dewa Naga tidak dapat membalaskan dendam mereka. Mati di area terlarang adalah hal yang normal. Kalian berdua dari Sekte Iblis Tian Yu, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Anda bisa pergi sekarang. Tetua Sekte Tianshen yang berambut putih memandang Mo Yang dan Xian Yanxing. Baiklah, kami akan segera pergi.
Mo yang buru-buru berkata. Tidak, aku tidak akan pergi. Xian Yanxing menggelengkan kepalanya. Dia berdiri di samping Lu Ming dengan tatapan penuh tekad di matanya. Adik perempuan, apa yang kamu lakukan? Lu Ming sangat berani telah menyinggung sekte dewa dan sekte racun keinginan. Dialah yang mencari kematian. Kenapa kamu harus menemaninya? Mo yang meraung, sangat cemburu. Jika kamu ingin pergi, pergilah sendiri. Ini hidupku sendiri, aku yang memilih. Xian Yanxing berkata dengan dingin. Tidak, kamu adalah adik juniorku, perawan suci dari sekte setan Tian Yuku. Jika sesuatu terjadi padamu, bagaimana aku akan menjelaskannya kepada tuanku dan seluruh sekte setan Tian Yu? Aku harus membawamu pergi. Mo yang berkata dengan tegas. King kecil, pergilah. Saat ini, Lu Ming berbicara. Tidak, aku ingin tinggal bersamamu. Xian Yanxing menggelengkan kepalanya. Tatapannya tegas. Dia tahu bahwa Lu Ming melakukan ini demi kebaikannya sendiri, tapi dia tidak mau pergi. Bas. Tepat pada saat ini, Mo yang mulai bergerak. Dia meraih bahu Xian Yanxing dan menuangkan kekuatan hukum nomologisnya, menyegel budidaya Xian Yanxing. Kemudian, dia meraih Xian Yanxing dan mundur dengan kecepatan tinggi. Mo Yang, lepaskan aku. Xian Yanxing meraung. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku tidak akan membiarkanmu mati bersama Lu Ming. Mo yang berkata dengan dingin. Dia meraih Xian Yanxing dan meninggalkan pengepungan. Lakukan. Saat Mo Yang dan Xian Yanxing mundur, tetua berambut putih dari sekte Tianshan meraung. Tombak panjang muncul di tangannya. Itu memancarkan aura yang sangat tajam saat dia menikamnya ke Lu Ming. Tidak diragukan lagi, ini adalah senjata suci. Huala. Sayap hitam muncul di punggung Lu Ming. Pada saat yang sama, perisai senjata suci muncul di depannya. Dentang. Tombak panjang itu menghantam perisai suci dan membuatnya terbang. Tombak panjang itu tidak berhenti dan terus menusuk sayap hitam itu. Lu Ming merasakan tubuhnya gemetar saat dia dikirim terbang dengan kekuatan yang menakutkan. Di sisi lain, Tian Cui dan Sue Ningxin menggunakan senjata Sein mereka secara bersamaan. Namun, setengah biksu lawannya juga sudah mulai bergerak. Dia juga mengendalikan senjata Sein-nya, dan kekuatannya sangat mengejutkan. Tian Cui dan Sue Ningxin bukanlah tandingannya. Mereka dikirim terbang seperti Lu Ming. Darah dan ki mereka bergejolak, dan mereka hampir muntah darah. Jangan berlama-lama dalam pertempuran, ayo pergi dulu. Dengan kepakan sayap hitamnya, Lu Ming muncul di samping Tian Cui dan Sue Ningxin. Kali ini, Sekte Dewa Surga dan Sekte Yudu telah dipersiapkan dengan baik. 3,5 biksu memegang senjata suci, dan bahkan beberapa ahli bela diri kerajaan tingkat 9 juga memegang senjata suci. Kekuatan tempur mereka sangat kuat, jauh melebihi kekuatan mereka saat ini. Gelembung. Lu Ming berseru. Kicau. Gelembung melambaikan cakar kecilnya dan terowongan ruang waktu muncul. Mereka bertiga hendak melintasi terowongan ruang waktu dan meninggalkan tempat ini. Kamu ingin pergi? Bermimpilah. Setengah biksu lain dari Sekte Tianshan berteriak dengan dingin dan melambaikan tangannya. Sebuah kuali besar seukuran gunung hancur dan menekan pintu masuk terowongan ruang waktu, menghalangi jalan mereka bertiga. Serang keluar, ke arah Sekte Yudu. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Tian Cui dan Sue Ningxin. Meskipun racun ki Sekte Yudu sangat kuat dan bisa membunuh tanpa jejak, kekuatan serangan frontalnya jauh lebih rendah daripada Sekte Tianshan. Karena terowongan ruang waktu diblokir, mereka akan secara paksa keluar dari arah Sekte Yudu. Membunuh. Tian Cui meraung. Mereka bertiga berkumpul dan mengendalikan senjata Sein mereka, sambil menyerang ke arah Sekte Yudu. Suara mendesing. Suara mendesing. Di sampingnya, segala macam serangan dilancarkan pada mereka bertiga. Lu Ming mengendalikan perisai senjata suci dan sayap hitam untuk bertahan dengan sekuat tenaga, menyelimuti ketiganya. Berdebar, ledakan, segala macam serangan mendarat di perisai dan sayap hitam Lu Ming, menciptakan ledakan keras. Tubuh Lu Ming bergetar saat ki dan darahnya bergejolak dan darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Bunuh, bunuh, bunuh. Tian Cui meraung marah sementara Sue Ningxin meraung seperti naga. Keduanya menggabungkan kekuatan mereka dan terus menyerang ke depan. Kekuatan tempur keduanya sungguh mencengangkan. Tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan mereka kecuali mereka sudah berada di level setengah Sein. Beberapa ahli Sekte Yudu diledakkan oleh palu raksasa Tian Cui, berubah menjadi gas beracun dan mundur.
Ketiganya bekerja sama dan menyerang ke arah itu. Mereka akan keluar dari pengepungan. Hukum Poison Ivy, berkelilinglah. Setengah biksu dari Sekte Racun sedang bergolak dengan gas beracun. Dia berteriak dan menekankan tangannya ke udara. Suara mendesing. Tanaman merambat beracun yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di udara. Setiap tanaman anggur beracun penuh duri. Mereka menutupi langit dan menutupi matahari, menyelubungi Lu Ming dan dua lainnya. Tidak baik. Ekspresi Lu Ming berubah. Jenis Ivy beracun ini terbentuk dari hukum Ivy beracun. Itu penuh dengan racun dan sangat keras. Serangan Tian Cui dan Sue Ningsin mendarat di tanaman Ivy beracun, namun mereka tidak mampu menerobosnya. Tanaman Ivy beracun mengepung mereka bertiga dari segala arah dan dengan cepat menutup. Suara mendesing. Sayap hitamnya membesar dan melingkari ketiganya, membentuk bola bundar. Sesaat kemudian, hukum racun Ivy tiba, dan melilit bola bundar yang dibentuk oleh sayap bulu hitam. Ses. Tanaman merambat beracun melilit sayap hitam, mengeluarkan suara yang memekakkan telinga, namun sayap hitam itu adalah senjata Sein, dan tanaman merambat beracun tidak dapat mematahkannya. Bahkan senjata Sein Bright level terendah pun tidak bisa dipatahkan oleh seorang ahli setengah Sein. Hanya ahli alam Sein yang bisa menghancurkan senjata Sein dengan paksa. Apa gunanya bersembunyi di cangkang kura-kura? Mari kita lihat apakah senjata Seinmu dapat melindungimu dari tornado itu. Kata setengah biksu dari Sekte Yudu dengan dingin. Dia mengendalikan tanaman merambat beracun dan terbang menuju tornado. Saat ia mendekati salah satu tornado tersebut, maka setengah biksu dari Sekte Yudu melemparkan sebuah telapak tangan, dan tanaman merambat beracun yang menyelimuti Lu Ming dan yang lainnya langsung terbang menuju salah satu tornado tersebut. Lu Ming. Di kejauhan, Xian Yanxing meraung dan berjuang mati-matian. Namun, Mo yang memeluknya erat dan dia tidak bisa bergerak. Haha, Lu Ming, tidak peduli seberapa kuatnya kamu akan tetap mati jika melawan Sekte Tianshan. Yu Seng tertawa. Dan EBSCP, huhu. Tornado itu bersiul di udara dengan cara yang menakutkan. Perlahan-lahan ia bergerak menuju kedalaman dataran angin surgawi. Orang-orang dari Sekte Dewa Surga dan Sekte Yudu mengawasi dari luar untuk beberapa saat. Melihat tidak ada pergerakan, mereka pergi satu demi satu. Mo Yang, lepaskan aku. Xian Yanxing meraung. Matanya yang indah dipenuhi bekas darah dan niat membunuh yang dingin. Adik perempuan, apa yang kamu lakukan? Lu Ming dan yang lainnya dikirim ke tornado dan mereka pasti mati. Mereka pantas mendapatkan ini. Siapa yang meminta mereka untuk menyinggung Sekte Dewa dan Sekte Racun keinginan? Mo yang tertawa dingin, tapi hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Lu Ming akhirnya mati. Xian Yanxing seharusnya sudah menyerah sekarang. Mo Yang, biarkan aku pergi. Kalau tidak, aku akan melawanmu sampai mati. Pada saat ini, Xian Yanxing sebenarnya sudah tenang. Namun, tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang menusuk tulang, menyebabkan Mo yang merasakan hawa dingin di hatinya. Jalang. Bagaimanapun, Lu Ming sudah mati. Di masa depan, aku pasti akan membuatmu jatuh cinta padaku. Mo yang mengertakkan gigi saat dia melepaskan Xian Yanxing. Begitu dia melepaskan Xian Yanxing, ki iblis Xian Yanxing meledak dan budidayanya pulih. Bab 1575 Kristal Angin. Tingkat kultivasi Xian Yanxing telah pulih, namun matanya menjadi lebih dingin. Dia memandang Mo Yang dan berkata, Mo Yang, kamu benar-benar tercela. Anda sebenarnya berkolusi dengan Sekte Dewa Surga dan Sekte Yudu untuk menyakiti Lu Ming. Anda benar-benar layak menjadi salah satu dari 10 talenta mengerikan di wilayah Azure. Kata-katanya penuh dengan ejekan. Adik perempuan, apa yang kamu katakan? Ekspresi Mo yang sedikit berubah, dan dia menunjukkan senyuman jelek. Katakan apa? Apakah dia tidak berani mengakui perbuatannya? Bagaimana Sekte Dewa Langit dan Sekte Racun keinginan tahu di mana kita berada? Untuk dapat melakukan penyergapan di sini dengan sangat akurat, jika bukan seseorang yang membocorkan informasi, apa yang mungkin terjadi? Kamu sengaja mencari kami lalu ikut bersama kami hanya untuk memberi tahu kami. Xian Yanxing berkata dengan dingin. Dia sangat cerdas. Sebelumnya, dia mengira pertemuan dengan Mo yang hanyalah sebuah kebetulan. Tapi sekarang dia memikirkannya, dia menyadari bahwa semuanya telah diatur oleh Mo Yang. Adik junior, jangan memfitnahku. Wajah Mo Yang dingin. Kamu paling tahu apakah kamu melakukannya atau tidak.
Aku memperingatkanmu, jangan ikuti aku lagi, atau aku akan membunuhmu. Xian Yanxing berkata dengan dingin. Kemudian, dia bergerak dan terbang menuju tornado tempat Lu Ming dan yang lainnya berada. B***, cepat atau lambat, aku akan membuatmu memohon ampun di hadapanku. Saat dia melihat Xian Yanxing pergi, mata Mo yang dipenuhi dengan keganasan dan api keinginan jahat. Xian Yanxing mendatangi tornado yang dimasuki dan diamati Lu Ming dari jauh. Dan EBSCP, tornado itu bersiul dan perlahan bergerak menuju dataran angin surgawi. Xian Yanxing mengikuti tornado itu dan bergerak lebih jauh ke dalam gua. Setengah hari kemudian, ekspresi Xian Yanxing berubah. Di depannya banyak terjadi angin beliung. Yang ini sebenarnya sedang berkumpul dengan tornado lainnya. Ada banyak tornado di sana, menghalangi jalan Xian Yanxing. Lu Ming, kamu memiliki diagram gunung dan sungai. Diagram gunung dan sungai adalah item yang hanya bisa disempurnakan oleh ahli tingkat raja. Seharusnya mampu menahan kekuatan tornado, kan? Xian Yanxing bergumam, tapi meski begitu, matanya masih penuh kekhawatiran. Dia berdiri di sana untuk waktu yang lama dan baru pergi ketika tornado Lu Ming benar-benar hilang dari pandangan. Segera setelah Lu Ming dan yang lainnya terlempar ke dalam tornado, angin yang menakutkan bersiul dan berputar, memotong tanaman ivy di luar. Tanaman merambat beracun terbentuk dari kekuatan hukum dan sangat kuat. Namun, di tengah angin kencang, mereka dengan cepat terpotong dan berubah menjadi abu. Tanda tanya. Angin bertiup di sayap hitam, dan percikan api beterbangan ke segala arah. Itu mengeluarkan suara yang menusuk telinga, dan sayap hitamnya terus bergetar. Sial, kita telah diterbangkan menjadi tornado. Tian Cui meraung. Apa yang kita lakukan? Tornadonya terlalu kuat, kita tidak bisa keluar darinya. Sue Ningxin mengerutkan keningnya. Buk. Setelah beberapa saat, kepakan sayap hitam menjadi semakin intens. Domain kekacauan yang Lu Ming tutupi dengan sayap hitam tidak dapat menahan tebasan angin kencang sama sekali. Dalam waktu singkat, domain kekacauan dibelah. Tubuh Lu Ming gemetar. Kekuatan mengerikan melewati sayap hitam dan melonjak ke tubuhnya. Kakak senior, ayo masuk ke diagram gunung dan sungai. Kata Lu Ming. Diagram gunung dan sungai adalah harta karun yang hanya bisa disempurnakan oleh ahli tingkat kaisar. Itu harus mampu menahan hembusan angin. Adapun cara keluarnya, dia hanya bisa memikirkan caranya nanti. Angin di sini terlalu kencang, begitu kencang bahkan dengan alam budidaya gelembung, dia tidak bisa membuka terowongan ruang waktu untuk bergegas keluar. Ini karena saat terowongan ruang waktu dibuka, terowongan itu akan hancur oleh angin. Kemudian, gelabela Lu Ming bersinar dan dia memasukkan Tian Cui dan Sue Ningxin ke dalam diagram gunung dan sungai. Saat dia hendak memasuki diagram gunung dan sungai, ekspresinya tiba-tiba berubah. Karena saat ini, dia merasakan manik yang membeku di udara di lautan kesadarannya sedikit bergetar. Manik yang dibekukan di udara adalah harta karun atribut angin. Mungkin bisa menahan angin. Lu Ming sangat gembira. Dengan satu pemikiran, manik yang membeku di udara terbang keluar dari antara alisnya dan melayang di atas kepalanya. Manik yang membeku di udara bergetar sedikit dan seberkas cahaya hijau bersinar, menyelimuti Lu Ming. Saat ini, getaran pada sayap hitam menghilang. Lu Ming merasa angin kencang secara otomatis berputar setelah bertemu dengan energi yang dipancarkan oleh manik-manik yang membeku di udara. Lu Ming sangat gembira. Manik yang dibekukan di udara memang berguna. Setelah itu, Lu Ming mempertahankan sayap hitamnya dan lingkaran cahaya hijau menyelimuti dirinya. Tidak peduli seberapa kuat anginnya, ia akan menghindari lingkaran hijau saat bersentuhan dengannya. Suara mendesing. Saat ini, seberkas cahaya hijau terbang dari bawah tornado. Itu adalah kristal hijau seukuran kepalan tangan. Itu adalah kristal angin. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Dia mengenali jenis kristal ini. Batu kristal angin adalah jenis batu kristal yang hanya dapat terbentuk di tempat dengan konsentrasi elemen angin yang sangat tinggi setelah jangka waktu yang lama. Itu adalah harta karun dengan atribut angin dan sangat berharga. Angin kristal terbang langsung ke manik yang membeku di udara, memasukinya, dan menghilang. Lu Ming merasa pancaran cahaya pada manik yang membeku di udara tampak lebih kuat. Sambil menangis, seekor burung terbang keluar dari manik yang membeku di udara dan berputar mengelilinginya, seolah sedang bersorak.
Manik yang membeku di udara menyerap energi angin kristal. Lu Ming melihat ke segala arah. Angin kencang menghalangi pandangannya dan dia tidak bisa melihat apa yang terjadi di luar. Namun, Lu Ming merasa tornado itu terus bergerak. Setelah sekian lama, tiba-tiba, kristal angin lain terbang dari bawah dan menyatu dengan manik yang membeku di udara. Cahaya yang dipancarkan oleh manik yang membeku di udara menjadi lebih terang. Melihat ini, Lu Ming tidak terburu-buru untuk keluar. Dia memasuki diagram gunung dan sungai dan Tian Cui. Sue Ningxin dan Lu Ming mengatakan sesuatu lalu keluar lagi. Mereka membiarkan manik yang membeku di udara mengapung dan menunggu dengan tenang. Setelah sekitar setengah hari, manik yang dibekukan di udara telah menyerap total 5 kristal angin. Ledakan, ledakan, ledakan. Di luar beliung, terjadi getaran. Mungkinkah ia bergabung dengan tornado lainnya? Lu Ming menebak. Pada saat ini, burung di atas manik yang membeku di udara berkicau, mengepakkan sayapnya, dan terbang ke samping. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Dia mengendalikan manik yang membeku di udara dan menerbangkannya ke sisi tornado. Tornado tersebut tidak menghalangi mereka sama sekali. Lu Ming melewati tornado secara langsung dan melihat ada tornado lain di sebelah tornado tersebut. Saat Lu Ming keluar, dia memasuki tornado lainnya. Suara mendesing. Begitu mereka memasuki tornado, kristal angin terbang ke dalam manik yang membeku di udara. Haha, ternyata manik yang dibekukan di udara ingin menyerap kristal angin. Kalau begitu, aku akan menyerap sebanyak yang aku mau. Lu Ming tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya. Dia mengendalikan manik yang membeku di udara dan terbang menuju dasar tornado. Segera, ia menyerap 5 kristal angin lainnya. Kemudian, Lu Ming mengendalikan manik yang membeku di udara dan bergegas keluar dari tornado. Lu Ming menemukan bahwa ada banyak tornado yang berkumpul dan letaknya berdekatan. Lu Ming tidak melihat kedua kalinya dan terus bergegas menuju tornado berikutnya. Begitu saja, setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Lu Ming telah memasuki lebih dari 10 tornado. Manik yang dibekukan di udara telah menyerap lusinan kristal angin. Cahaya hijau pada manik yang membeku di udara sangat kaya dan mempesona. Saya sudah cukup menyerap. Ayo keluar dan lihat apa yang terjadi. Lu Ming berpikir dalam hati. Dia kemudian mengendalikan manik yang membeku di udara dan meninggalkan tornado. Ada ruang kosong di luar. Lu Ming melihat sekeliling dan menyadari bahwa ruang kosong itu dikelilingi oleh tornado. Mereka berdekatan satu sama lain dan mengelilingi ruang kosong. Bab 1576 Melihat Eden lagi. Lingkungan sekitar dikelilingi oleh tornado, mengelilingi area ini dan tidak meninggalkan jalan setapak di sekitarnya. Lu Ming melambaikan tangannya dan Tian Cui serta Sue Ningxin keluar dari diagram gunung dan sungai. Adik laki-laki, di mana ini? Begitu palu surgawi muncul, palu raksasa juga muncul di tangannya, dan dia melihat sekeliling. Kita seharusnya berada di kedalaman dataran angin surgawi, tempat badai mengelilingi kita. Kata Lu Ming. Oh, Tian Cui dan Sue Ningxin sama-sama melihat sekeliling sejenak, dan melihat bahwa tidak ada bahaya, mereka berdua menghela nafas lega. Sobat, aku akan membunuh siapapun yang kulihat dari Sekte Dewa Surga dan Sekte Racun Keinginan di masa depan. Namun, bagaimana mereka menemukan kita sebelumnya? Mereka masih menyergap kita. Tian Cui mengutuk. Itu pasti Mo Yang. Dia bersekongkol dengan Sekte Dewa Surga dan Sekte Racun Keinginan. Itu sebabnya kami disergap. Kata Sue Ningxin. Kakak senior, kamu benar. Mo Yang tidak bertemu dengan kita secara kebetulan. Dia sengaja menemukan kami dan kemudian menyergap kami. Kata Lu Ming. Lu Ming sudah memikirkan hal ini ketika dia disergap oleh Sekte Tianshen dan Sekte Yudu. Itu sebabnya dia mengizinkan Mo Yang membawa pergi Xie Nianxing. Dia tahu bahwa Xie Nianxing tidak akan berada dalam bahaya jika Mo Yang membawanya pergi. Mo Yang, itu sebenarnya dia. Aku akan menghancurkannya cepat atau lambat. Mata Tian Cui menunjukkan kilatan yang tidak menyenangkan saat dia berbicara. Lu Ming juga mengangguk. Dia akan membunuh Mo Yang cepat atau lambat. Daerah ini dikelilingi oleh badai. Pasti ada sesuatu yang tidak normal. Mari kita periksa area terdekat. Kata Lu Ming. Tian Cui dan Sue Ningxin mengangguk. Mereka bertiga bergerak maju dan mulai menyelidiki daerah tersebut. Kawasan ini cukup luas, panjang dan lebarnya sekitar puluhan mil. Apa itu? Sepertinya itu bulu. Sue Ningxin tiba-tiba menunjuk ke depan.
Mereka bertiga bergegas mendekat dan menemukan bahwa tanahnya penuh lubang dan beberapa bulu berserakan. Ini adalah bulu Phoenix. Lu Ming terkejut. Dia telah mendapatkan beberapa bulu Phoenix sebelumnya, jadi dia pasti tidak salah. Bulu-bulu yang tersebar di tanah semuanya adalah bulu Phoenix. Jumlahnya lebih dari 10. Itu benar-benar bulu Phoenix. Sepertinya ada Phoenix surgawi di dataran angin surgawi. Saya tidak mungkin salah, kata Tian Cui. Kakak senior, bulu Phoenix sangat berguna bagiku. Saya ingin tahu apakah Anda dapat memberikannya kepada saya. Saya bersedia menggunakan harta lainnya untuk mengimbanginya, kata Lu Ming. Adapun bulu Phoenix, dia bisa membiarkan tubuh keduanya memurnikannya menjadi pedang terbang bulu Phoenix. Sebelumnya, hanya ada 5 pedang terbang bulu Phoenix, dan bulu Phoenix yang digunakan pada kelima pedang itu tidak bermutu tinggi. Bulu Phoenix di depannya kini memancarkan kekuatan Sein yang lemah, yang jelas-jelas ditinggalkan oleh Phoenix dari alam Sein. Jika dimurnikan menjadi pedang terbang bulu Phoenix, kekuatannya akan menjadi lebih kuat. Selain itu, semakin banyak pedang terbang bulu Phoenix, semakin kuat pula formasi pedangnya. Adik laki-laki, apa yang kamu katakan? Jika ada kegunaannya, ambil saja semuanya. Tidak perlu mengimbanginya, kata Sue Ningsin. Itu benar. Anda baru saja menyelamatkan hidup kami. Kamu terlalu sopan dengan mengatakan itu. Saya tidak senang dengan hal itu, Tian Cui berkata sambil tersenyum. Terima kasih, kakak laki-laki dan perempuan senior. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan tidak berdiri pada upacara. Dengan lambaian tangannya, selusin bulu Phoenix di tanah semuanya disimpan dalam diagram gunung dan sungai dan mendarat di tangan kedua. Tempat ini penuh dengan lubang. Jelas sekali terjadi pertempuran besar di sini. Selain itu, sepertinya burung Dewa Phoenix terluka parah. Mungkinkah teriakan burung Phoenix dibuat setelah Phoenix terluka? Petik 2. Sue Ningsin menebak. Itu mungkin. Kita lihat saja. Lu Ming mengangguk dan mereka bertiga terus memeriksa. Namun, ketiganya sangat fokus. Bahkan Sein Realm Phoenix pun terluka. Jelas sekali bahwa lawan dari alam suci Phoenix sangatlah kuat. Baik manusia maupun makhluk suci lainnya harus berhati-hati. Sepanjang perjalanan, tanah penuh lubang. Bisa dilihat betapa intensnya pertempuran itu. Sepanjang jalan, Lu Ming dan yang lainnya menemukan sejumlah kecil bulu Phoenix. Lu Ming menyimpan semuanya. Tidak lama kemudian, mereka menemukan lubang yang dalam. Kawah itu lebarnya lebih dari 500 meter dan kedalamannya lebih dari 1000 meter. Mereka bertiga melihat dan menebak ada pohon kuno yang besar di sini. Sekarang sudah digali, bahkan akarnya pun sudah digali. Kayu dupa Phoenix. Mereka bertiga saling memandang dan memikirkan kayu dupa Phoenix. Mungkin, burung Dewa Phoenix tinggal di kayu dupa Phoenix. Sekarang, Phoenix terluka dan keberadaannya tidak diketahui, dan kayu dupa Phoenix telah digali oleh seseorang. Ada akar pohon yang tersebar di sana. Mata Tian Cui bisa melihat akar pohon di dalam lubang yang dalam. Mereka bertiga terbang ke bawah, dan seperti yang diduga, mereka melihat bagian akar pohon yang setebal paha manusia. Itu mengeluarkan aroma yang aneh, dan itu pasti kayu dupa Phoenix. Mari kita melihat-lihat. Mungkin masih ada beberapa akar pohon yang berserakan, kata Lu Ming. Mereka bertiga mulai mencari, membalik-balik tanah di lubang yang dalam. Benar saja, mereka menemukan banyak akar pohon. Akar pohon dupa Phoenix bahkan lebih berharga daripada cabangnya. Mereka bertiga membaginya rata, dan hasil panennya pun tidak sedikit. Sayang sekali seluruh bagian kayu dupa Phoenix digali oleh seseorang. Kalau tidak, berapa nilainya jika kita mendapatkannya? Petik 2. Mata Tian Cui berbinar. Kayu dupa Phoenix dapat membantu seorang seniman bela diri menenangkan pikiran dan memfokuskan pikirannya. Selama seseorang adalah seorang kultivator seni bela diri, mereka akan membutuhkannya. Berapa banyak prajurit yang ada di benua Yuan? Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa kayu beraroma Phoenix jelas merupakan sesuatu yang diperjuangkan semua orang. Siapa yang tahu berapa banyak batu mentah yang bisa dijual untuk sepotong kayu beraroma Phoenix? Mereka bertiga mencari lagi dengan hati-hati dan pergi setelah tidak menemukan apapun. Namun tak lama kemudian, mereka bertiga kaget karena menemukan seseorang. Tepatnya, ada lubang berdarah di sana, dan sesosok tubuh sedang duduk bersila di dalam lubang tersebut. Eden, Lu Ming terkejut. Sosok itu sebenarnya adalah Eden dari kelompok benua reruntuhan surgawi.
Lu Ming memiliki kesan mendalam terhadap orang ini. Saat itu, garis keturunan orang ini adalah sitar Phoenix. Dia bisa memainkan lagu Phoenix yang surgawi dan kekuatan tempurnya sangat kuat. Eden sebenarnya bisa masuk ke tempat ini. Eden sedang duduk bersila di lubang darah. Darah di lubang darah sebenarnya telah berubah menjadi bayangan burung Phoenix dan memasuki tubuh Eden. Darah itu jelas adalah darah Phoenix. Lu Ming, apakah kamu kenal orang ini? Tian Cui bertanya. Ya, saya bersedia. Dia berasal dari kelompok benua yang sama dengan saya. Di kelompok benua kami, dia adalah ahli kebanggaan surga yang tiada taranya. Kemudian, dia bergabung dengan Sekte Tianshan. Kata Lu Ming. Orang-orang dari Sekte Dewa Surgawi. Mata Tian Cui dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Namun saat ini, Eden sama sekali tidak menyadari dunia luar dan fokus menyerap darah Phoenix. Ledakan. Sesaat kemudian, bayangan Phoenix terbang keluar dari tubuh Eden. Setelah menangis panjang, aura Eden semakin membesar. Alam Kaisar bela diri tingkat kelima. Jelas sekali, Eden telah membuat terobosan besar dalam budidayanya dan memasuki alam bela diri kerajaan tingkat kelima. Saat ini, Eden membuka matanya. Ketika dia melihat Lu Ming dan dua lainnya, pupil matanya mengerut dan dia mundur dengan cepat. Lu Ming, itu kamu. Eden langsung berseru tak percaya. Tentu saja ini aku. Mengapa? Apakah kamu tidak mengenaliku? Petik 2. Lu Ming tersenyum tipis. Lu Ming, aku sudah mundur dari Sekte Dewa. Eden bergumam pada dirinya sendiri. Oh, Lu Ming mengangkat alisnya. Ini di luar dugaan Lu Ming. Budidaya Eden tidak terlalu tinggi. Jika dia meninggalkan Sekte Dewa sekarang, itu sama saja dengan kehilangan perlindungannya. Bab 1577 dicurigai sebagai senjata raja. Tidak, Eden menggelengkan kepalanya. Ide dan tindakan Sekte Tianshan benar-benar tidak sesuai dengan seni bela diri saya. Jika saya terus bertahan, kemajuan kultivasi saya mungkin akan lebih lambat. Haha, nak, matamu bagus. Ada baiknya kamu pergi. Sekte Tianshan cepat atau lambat akan dihancurkan oleh lembah Dewa Nagaku. Tian Cui tertawa terbahak-bahak. Selama dia mendengar seseorang meremehkan Sekte Dewa Surgawi, dia akan bahagia. Kau pergi sendirian, Lu Ming bertanya. Ji Hongchen juga ada di sana. Namun, setelah dia pergi bersamaku, dia menuju ke barat, keluar dari benua Azure. Aku bahkan tidak tahu di mana dia sekarang. Kata Yi Dian. Hati Lu Ming tergerak. Untunglah beberapa kenalan telah pergi. Akan sulit berurusan dengan kenalan ketika mereka menyerang Sekte Surgawi di masa depan. Bagaimana Anda bisa masuk ke dalam sini? Apa yang terjadi di sini? Lu Ming bertanya lagi. Eden telah memasuki tempat ini lebih awal dari mereka dan mungkin mengetahui sesuatu. Saya mengikuti kerumunan itu ke dataran angin surgawi. Tidak lama kemudian, saya merasakan sesuatu dan mengikutinya ke tempat ini. Ketika saya tiba, tempat ini tampak persis seperti ini. Namun, badai tidak mengelilinginya. Eden melihat sekeliling dan mengerutkan kening saat melihat badai. Lu Ming mengangguk. Tampaknya Eden baru memasuki tempat ini sedikit lebih awal dari mereka. Sekarang, sepertinya kita hanya bisa meninggalkan tempat ini setelah badai berlalu. Eden berkata sambil melihat sekeliling. Mungkin bukan itu masalahnya. Lu Ming tersenyum tipis, membuat mata Eden berbinar. Kemudian, beberapa dari mereka memeriksa kembali area tersebut, tetapi tidak menemukan apapun. Eden, apakah kamu akan pergi dari sini? Aku akan membawamu bersamaku. Kata Lu Ming. Kamu bisa menembus penghalang angin. Kata Yi Dian. Tentu saja, ayo pergi. Lu Ming mengangguk. Mereka berempat secara acak memilih arah dan bergegas mendekat. Ketika mereka sudah dekat dengan badai, manik-manik yang membeku di udara muncul di antara alis Lu Ming, menyebarkan sinar lampu hijau. Dengan satu pemikiran, lampu hijau berubah menjadi layar lampu hijau dan menyelimuti mereka berempat. Diselubungi tirai lampu hijau, mereka berempat sama sekali tidak bisa merasakan angin di luar. Mereka berempat bergerak maju, dan ketika mereka memasuki badai, mereka tidak terpengaruh sama sekali. Hal ini sangat mengejutkan Eden. Mereka berempat berjalan melewati badai seolah-olah berjalan di tanah datar. Setelah beberapa saat, mereka berempat melewati badai dan keluar. Saat mereka keluar, mata keempat orang itu terfokus. Pasalnya, mereka menemukan kawasan itu dipenuhi angin topan. Tornado setinggi langit mengelilingi gunung besar di tengahnya.
Kekosongan di luar badai dipenuhi orang-orang, memandangi puncak gunung di kejauhan. Lu Ming dan tiga lainnya segera menahan aura mereka dan bersembunyi di belakang mereka. Orang-orang dari Sekte Yudu dan Sekte Tianzhen. Mereka melihat ke depan dan melihat sebagian besar orang dari Sekte Yudu dan Sekte Tianzhen. Bagaimanapun, Sekte Racun Keinginan dan Sekte Dewa Surga adalah yang paling dekat dengan tempat ini. Tentu saja, jumlah orang yang datang ke sini adalah yang tertinggi. Selain Sekte Racun Keinginan dan Sekte Dewa Surga, yang lainnya adalah kultivator dari beberapa sekte dan kekuatan kecil. Tentu saja, ada juga beberapa orang dari 11 sekte tingkat puncak benua Azure yang hadir. Tentu saja jumlah orang yang hadir relatif sedikit. Sekte Iblis Tian Yu. Tatapan Lu Ming menjadi dingin. Dia melihat orang-orang dari Sekte Iblis Tian Yu dan Moyang, tapi dia tidak melihat Xian Yanxing. Kemana perginya King kecil? Apakah kamu mencariku? Lu Ming menebak dan dia sedikit khawatir. Bus! Teriakan burung Phoenix bergema di seluruh dunia. Teriakan Phoenix ini nyaring dan jelas, dipenuhi aura mendominasi Raja Burung. Itu benar-benar berbeda dari seruan keputusasaan dan keengganan sebelumnya. Teriakan itu datang dari puncak gunung. Seruan ini benar-benar berbeda dengan seruan Phoenix sebelumnya. Aneh, mungkinkah ada dua burung Phoenix di sini? Petik 2. Lu Ming bergumam dalam hatinya. Setelah itu, seruan lain terdengar, bergema di langit dan bumi. Mata semua orang tertuju pada gunung yang dikelilingi badai. Benarkah ada Phoenix di pegunungan? Pada saat ini, gunung itu bersinar, dan semua orang melihat seekor burung Phoenix terbang ke langit. Ia berputar di atas gunung, memancarkan aura yang luas dan menakutkan. Semua orang melihat lebih dekat dan menyadari bahwa itu bukanlah burung Phoenix asli, tapi pantom yang terbuat dari energi. Ledakan. Kemudian, seberkas cahaya keluar dari gunung. Teriakan burung Phoenix menjadi semakin intens. Auranya bahkan lebih menakutkan saat memenuhi udara. Di bawah aura ini, setiap orang memiliki keinginan untuk berlutut dan beribadah. Ini, aura macam apa ini? Itu sangat menakutkan. Ini sepertinya aura sebuah senjata. Itu bukan makhluk hidup, tapi auranya terlalu menakutkan. Itu berkali-kali lebih kuat dari senjata suci biasa. Mungkinkah ada senjata Sein Absolut di dalamnya? Atau mungkinkah? Dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tapi semua orang terkejut. Semua orang tahu apa yang ingin dikatakan orang itu. Atau mungkinkah, senjata raja? Senjata berdaulat, senjata eksklusif para ahli tingkat berdaulat. Nafas banyak orang menjadi berat memikirkan hal ini. Sebenarnya ada senjata raja yang tersembunyi di dataran angin surgawi. Hal ini terutama berlaku bagi orang-orang dari Sekte Dewa Surga dan Sekte Racun Keinginan. Jika sekte kelas atas bisa mendapatkan senjata kaisar, selama mereka bisa mengaktifkan sedikit kekuatannya, mereka akan mampu mendominasi benua Azure. Bahkan jika itu bukan senjata berdaulat, tapi senjata Sein Absolut, nilainya tetap akan mengejutkan. Jika bukan karena badai di depan mereka, banyak orang akan langsung bergegas masuk. Di atas gunung, bayangan burung Phoenix berputar-putar, seruannya semakin keras. Mengirim pesan kembali. Mintalah pakar alam suci untuk datang ke sini. Seseorang dari Sekte Surgawi-Surgawi menginstruksikan. Pada saat yang sama, orang-orang dari Sekte Racun Keinginan juga memerintahkan. Adapun sekte top lainnya, selama mereka memiliki orang di sini, mereka akan memikirkan cara untuk mengirim pesan kembali dan mengundang ahli alam Sein mereka. Diduga senjata tingkat kaisar telah muncul di sini. Ini jelas merupakan peristiwa besar yang akan mengguncang seluruh benua Azure. Selama sekte besar menerima berita tersebut, mereka pasti akan mengirimkan ahlinya ke sana. Setelah berita itu menyebar, semua orang menunggu. Sayang sekali lembah Dewa Naga kita terlalu jauh dari sini. Bahkan jika kita mengirimkan kembali beritanya, itu akan terlambat. Tian Cui menghela nafas. Kakak senior, tunggu aku di sini. Pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba berbicara. Adik laki-laki, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin masuk sendiri? Kata Sue Ningxin. Kakak senior, jangan khawatir. Aku tidak akan masuk sendirian. Kata Lu Ming. Lu Ming memiliki manik yang membeku di udara dan badai tidak dapat menghentikannya. Namun, Lu Ming tidak mau masuk. Dengan tingkat kultivasinya, bahkan jika dia masuk dan mendapatkan senjata kedaulatan, dia tidak akan bisa pergi. Ada begitu banyak orang yang menonton.
Selain itu, masalah ini tidak sederhana. Tampaknya ada kekuatan lain dalam kegelapan. Kekuatan itu telah melukai Phoenix surgawi dan menggali kayu dupa Phoenix. Mungkin perubahan di seluruh dataran angin surgawi disebabkan oleh hal ini. Namun, kekuatan itu belum muncul dengan sendirinya. Lu Ming tidak akan mengambil risiko sendirian. Kemudian, Lu Ming menarik kembali auranya dan berubah menjadi seorang pemuda dengan wajah pucat. Aura di tubuhnya juga berubah menjadi aura lain dan kemudian dia bergegas ke depan. Di arah itu, ada banyak ahli sekte Tianshan berdiri di sana. Di antara mereka adalah Yu Sheng dan beberapa ahli setengah Sein. Merekalah yang pernah menyergap mereka sebelumnya. Bab 1578 mengendalikan badai. Bas, Lu Ming berlari menuju badai di depannya. Apa yang sedang dilakukan anak itu? Kamu benar-benar mencari kematian dengan membuka mata harta karunmu. Beberapa orang mencibir saat melihat Lu Ming bergegas mendekat. Namun, Lu Ming berhenti saat mendekati badai, menyebabkan beberapa orang tertawa. Mereka mengira Lu Ming telah melihat mata harta karun itu terbuka dan ingin bergegas tetapi takut pada menit terakhir. Pada saat ini, bibir Lu Ming membentuk senyuman dingin. Gelabelanya bersinar dan manik-manik yang membeku di udara muncul di telapak tangannya. Bas. Kemudian, Lu Ming berlari menuju tornado. Semua orang yang hadir tercengang. Dia tidak menyangka Lu Ming akan benar-benar bergegas menuju badai. Anak itu memiliki harta langka. Dia tidak takut dengan badai. Seseorang bereaksi. Itu manik itu. Siapa anak itu? Kita harus menjatuhkannya. Seorang ahli setengah biksu dari sekte Tianshan berteriak dengan dingin, dengan sorot mata yang menyala-nyala. Sebenarnya ada seseorang yang memiliki harta langka dan tidak takut dengan badai. Jika mereka mendapatkannya, bukankah mereka bisa langsung memasuki pegunungan? Sialan, orang itu, bisakah dia memasuki gunung sendirian? Ketika yang lain berbicara, hal itu segera menyebabkan orang-orang dari sekte Dewa Surga dan sekte Yudu menjadi sangat marah. Mereka telah mengirimkan kembali berita bahwa para ahli alam suci akan segera tiba. Namun, seseorang sebenarnya telah bergegas ke gunung terlebih dahulu dengan membawa harta langka. Jika kita mengepung tempat ini, meskipun bocah itu mendapat harta karun, dia tidak akan bisa melarikan diri. Begitu dia keluar, kami akan membunuhnya. Ujar ahli setengah biksu dari sekte Tianshan dengan acuh tak acuh. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, tornado yang dimasuki Lu Ming benar-benar bergerak. Itu bergerak ke arah orang-orang dari sekte Dewa Surgawi. Apa yang sedang terjadi? Semua orang dari sekte Dewa Surga terkejut dan segera mundur. Harta karun anak itu benar-benar bisa mengendalikan badai. Setengah biksu dari sekte Tianshan meraung, dan cahaya api di matanya menjadi lebih kuat. Dia benar, manik yang membeku di udara memang bisa mengendalikan badai. Sekarang, Lu Ming menggunakan manik yang dibekukan di udara untuk mengendalikan badai. Lu Ming telah mengetahui hal ini ketika dia berada di tengah badai. Setelah manik yang membeku di udara menyerap lusinan kristal angin, ia memperoleh kemampuan untuk mengendalikan badai. Lu Ming berada di tengah badai. Dia mengendalikan badai tersebut dan menyapukannya ke arah orang-orang sekte Tianshan. Kecepatan badai menjadi semakin cepat. Sialan, mundur, mundur. Orang-orang dari sekte Dewa Surgawi berteriak dan dengan cepat mundur. Bahkan seorang Sein pun akan mati jika ia memasuki badai tersebut, apalagi mereka. Tidak jauh dari situ, Tian Cui dan dua lainnya tercengang saat melihat ini. Haha, seperti yang diharapkan dari kakak muda Lu Ming. Luar biasa. Setelah tertegun beberapa saat, Tian Cui berkata dengan gembira. Orang-orang dari sekte Dewa Surgawi mundur dengan cepat. Kecepatan Lu Ming mengendalikan badai menjadi semakin cepat. Itu jauh lebih cepat dibandingkan saat dia bergerak secara alami sebelumnya. Dia mengikuti dengan cermat orang-orang dari sekte Dewa Surgawi. Yang lainnya terkejut. Untuk bisa mengendalikan badai, dia tidak terkalahkan di tempat ini. Sial, siapa anak itu? Mereka berani menentang sekte Tianshan kami. Selidiki, kita harus menyelidikinya. Setengah biksu dari sekte Dewa Surgawi meraung. Dan EBSCP, huhu. Pada saat ini, badai tiba-tiba bergerak dari samping dan bergegas menuju orang-orang dari sekte Dewa Langit. Di dataran angin surgawi, terdapat beberapa badai yang mengelilingi gunung, namun masih banyak badai yang berhenti di berbagai bagian dataran angin surgawi. Pada saat ini,
Lu Ming sedang mengendalikan badai dari jarak jauh dan bergegas menuju orang-orang dari Sekte Dewa Surgawi. Tentu saja, kendali jarak jauh seperti itu ada batasnya. Jika jaraknya terlalu jauh, tidak dapat dikendalikan. Kali ini, puluhan orang dari Sekte Tianshan tertangkap basah dan terseret ke dalam badai tersebut, termasuk seorang ahli setengah Sein. Serangkaian jeritan terdengar. Mereka yang berada di bawah alam setengah Sein langsung terpotong-potong oleh badai tersebut. Hanya ahli setengah Sein yang masih bertahan. Senjata suci muncul di tubuhnya dan menghalangi angin di sekitarnya. Tidak, cepat keluarkan aku. Pakar setengah Sein itu berteriak ketakutan. Dia ingin menyerang ke depan dengan sekuat tenaga, tetapi dengan budidayanya, dia tidak bisa keluar dari tornado sama sekali. Angin yang mengerikan terus membombardir senjata Sein miliknya, membuatnya bergetar. Sepertinya itu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ah! Cepat keluarkan aku. Bocah, kamu berani menyinggung Sekte Tianshan-ku. Kamu sedang mendekati kematian. Setengah orang suci itu masih berteriak dan mengancam Lu Ming untuk melepaskannya. Betapa menyedihkan. Beristirahat dalam damai. Suara dingin Lu Ming terdengar. Tentu saja, suara Lu Ming juga sengaja diubah. Tidak ada yang tahu bahwa dia adalah Lu Ming. Kemudian, dia mengendalikan tornado tersebut dan menyapukannya ke arah orang lain dari Sekte Tianshan. Berpencar dan lari, berpisah dan lari. Beberapa ahli yang tersisa dari Sekte Surgawi berteriak. Kemudian, orang-orang dari Sekte Dewa Surgawi berpencar dan melarikan diri ke segala arah. Lu Ming menghela nafas kasihan. Kecepatan angin beliung masih terlalu lambat. Ia sama sekali tidak bisa mengejar para ahli itu. Baru saja, mereka lengah dan hanya menyapu puluhan orang dari Sekte Tianshan ke dalam tornado. Pada saat ini, ahli setengah Sein yang tersedot ke dalam tornado tidak bisa lagi bertahan. Kaca, retakan muncul di senjata Sein miliknya, dan kemudian meledak dengan keras. Tidak, setengah biksu itu menjerit ketakutan dan kemudian berubah menjadi abu di tengah angin kencang yang tak ada habisnya. Semua orang terkejut. Setengah biksu telah ditipu dan mati begitu saja. Lu Ming berjalan keluar dari tornado dan lampu hijau dari manik yang membeku di udara menyelimuti dirinya. Orang-orang dari Sekte Dewa Surgawi memusatkan perhatian mereka pada Lu Ming. Jika pandangan bisa membunuh, Lu Ming pasti berlubang. Nak, siapa kamu? Beraninya kamu membunuh ahli Sekte Dewa Langitku. Di kejauhan, Yu Sheng menatap Lu Ming dan meraung. Mereka yang melakukan ketidakadilan akan mengalami kehancuran. Aku hanya tidak menyukai Sekte Tianshan-mu. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Kamu mencari kematianmu sendiri. Yu Sheng meraung. Oh, kalau begitu datang dan bunuh aku. Lu Ming tersenyum tipis. Ekspresi Yu Sheng jelek. Lelucon yang luar biasa. Memintanya untuk membunuh Lu Ming sekarang berarti mendekati kematian. Membunuh. Setengah biksu dari Sekte Tianshan memancarkan sinar cahaya suci ke arah Lu Ming. Lu Ming tersenyum menghina dan memasuki tornado dalam sekejap. Cahaya surgawi dihancurkan oleh kekuatan tornado saat menghantam. Kemudian, Lu Ming mengendalikan tornado tersebut, lalu terus menatap ke arah setengah biksu itu dan bergegas ke arahnya. Ekspresi setengah suci itu berubah drastis, dan dia buru-buru berbalik dan melarikan diri. Dan EBSP, huhu. Tornado itu tiba-tiba berubah arah dan menyerang orang-orang dari Sekte Iblis Langit. Apa yang sedang kamu lakukan? Berlari. Mo yang meraung saat dia melarikan diri. Orang-orang lain dari Sekte Setan Tian Yu juga melarikan diri. Lu Ming mengendalikan tornado dan mengejar. Orang-orang dari Sekte Iblis Tian Yu dan Sekte Dewa Surgawi berada dalam keadaan panik. Lu Ming menjaga secara khusus Mo Yang dan mengejarnya, menyebabkan Mo Yang berada dalam keadaan yang menyedihkan. Dia sangat marah. Sebagai salah satu dari 10 jenius di benua Azure, dia dikejar-kejar di depan umum. Dia telah kehilangan seluruh wajahnya. Saat Lu Ming mengejar mereka, dia tiba-tiba mengubah arah angin dan bergegas menuju orang-orang dari Sekte Racun Keinginan. Hal ini menyebabkan orang-orang dari Sekte Racun Keinginan melarikan diri untuk hidup mereka. Bab 1579 Serangan Alam Suci. Dan EBSP, orang-orang dari faksi kecil lainnya semuanya tercengang. Lu Ming sebenarnya mengejar 3 sekte teratas pada saat yang bersamaan. Itu membingungkan. Namun, orang-orang dari ketiga sekte tersebut memang berada dalam kondisi yang menyedihkan. Bocah, ketika ahli alam bijak dari Sekte Tianshan ku turun, kamu akan mati.
Yu Seng meraung. Itu benar. Ada juga ahli alam bijak dari Sekte Yudu saya. Mereka akan segera tiba. Bahkan jika kamu bersembunyi di tengah badai, kamu tetap akan mati. Seseorang dari Sekte Racun Keinginan juga meraung. Dia sangat marah. Lu Ming curang dengan bersembunyi di dalam tornado. Dia hanya bisa mengejar mereka sementara mereka hanya bisa melarikan diri. Mereka tidak bisa melawan. Jika mereka melakukannya, mereka akan mendekati kematian. Bahkan tidak menyebutkan betapa sedihnya dia. Lu Ming tidak peduli dan fokus mengendalikan tornado untuk mengejarnya. Namun, anggota dari 3 sekte besar telah mengambil pelajaran dan menjauh dari semua tornado. Dengan cara ini, bahkan jika Lu Ming bisa mengendalikan tornado lainnya, dia tidak akan bisa membunuh anggota dari 3 sekte besar. Pada akhirnya, Lu Ming memelototi Mo Yang dan mengejarnya berkeliling selama lebih dari 10 putaran. Wajahnya sewarna hati babi karena marah dan sedih. Setelah mengejar beberapa saat, ketika dia berada jauh, Lu Ming diam-diam keluar dari tornado. Kemudian, dia mengubah sosok dan auranya dan tiba tidak jauh dari Tian Cui dan yang lainnya. Tornado telah berhenti, namun orang-orang dari ketiga sekte tersebut masih berhati-hati dan menjauhi tornado. Setelah sekian lama, angin beliung tidak bergerak sama sekali. Orang-orang dari 3 sekte menghela nafas panjang. Namun, mata orang-orang dari 3 sekte terbakar dengan api yang mengerikan. Mereka tahu bahwa mereka telah ditipu oleh Lu Ming. Jika masalah ini tersebar, 3 sekte besar akan kehilangan seluruh mukanya. Mo Yang, khususnya, bahkan lebih marah lagi. Sama seperti itu, waktu berlalu dengan cepat ketika orang-orang dari 3 sekte besar berada dalam kewaspadaan tinggi. 1 jam kemudian, bas, cahaya suci putih bersinar di langit, dan seorang lelaki tua berjubah putih muncul. Tetua alam bijak dari Sekte Dewa Langitku telah tiba. Orang-orang dari Sekte Dewa Surgawi sangat gembira. Bas, dan EBSP, suara mendesing. Setelah itu, suara yang menusuk udara terdengar terus-menerus. Setidaknya 7 hingga 8 sosok muncul di langit, masing-masing memancarkan tekanan yang sangat besar. Itu adalah kekuatan seorang Saint. Orang-orang yang datang adalah semua orang suci. Beberapa dari mereka mengenakan jubah hijau sementara yang lain mengenakan jubah putih. Mereka adalah pakar alam suci dari Sekte Yudu dan Sekte Tianchen. 3 ahli alam Saint dari masing-masing 2 sekte telah datang. 2 orang suci lainnya bukan berasal dari 2 sekte tersebut. Mereka mungkin berasal dari pasukan kecil di dekatnya. Beberapa sekte dan kekuatan kecil juga memiliki ahli alam Saint. Beberapa sekte tidak lemah, hanya sedikit lebih lemah dari 13 sekte teratas. 8 orang suci berdiri di udara, memandangi gunung di depan mereka. Lebih tepatnya, mereka sedang melihat bayangan Phoenix. Sungguh aura yang kuat, setidaknya ini adalah senjata suci yang mutlak, atau bahkan lebih. Seorang ahli sage dari Sekte Tianchen berbicara, matanya menunjukkan cahaya yang menyala-nyala. Orang bijak lainnya juga bersemangat. Ledakan. Tiba-tiba, seorang Saint dari Sekte Tianchen bergerak. Dia mengambil 1 langkah ke depan, dan seluruh dunia bergemuruh. Cahaya Saint berwarna putih susu muncul dari tubuhnya. Pada akhirnya, cahaya Saint yang tak terbatas terkondensasi menjadi sebuah pedang perang. Panjang pedang itu setidaknya puluhan ribu meter. Ia melintasi kehampaan dan menebas tornado di depannya. Ledakan. Bilah cahaya suci menghantam tornado dan mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Angin yang menakutkan itu seperti pedang yang tak terbatas, terus-menerus mengenai pedang cahaya suci. Ruangan itu bergetar. Merusak. Orang bijak dari Sekte Tianchen meraung. Aura di tubuhnya bahkan lebih mengerikan. Cahaya pedang pertarungan cahaya sucinya bersinar terang saat dia mencoba membelah tornado. Bilah cahaya suci yang besar benar-benar memotong tornado tersebut. Banyak orang menahan napas dan memandang ke depan dengan mata terbelalak. Bisakah tokoh dikdaya tahap Saint menerobos tornado? Namun, ketika pedang pertempuran cahaya suci terpotong di tengah jalan, pedang itu akhirnya ditebas oleh bilah angin yang tak berujung dan meledak. Ahli alam bijak dari Sekte Dewa Surgawi telah gagal. Di kejauhan, ekspresi Lu Ming masih sangat serius. Kekuatan pembangkit tenaga listrik tahap Saint benar-benar menakutkan. Lu Ming berpikir dalam hati. Dia tahu betul betapa kuatnya tornado itu. Jika ada seorang setengah biksu yang masuk ke dalam sana, maka ia akan mati tanpa bisa melawan. Namun,
Ahli alam suci barusan benar-benar dapat membelah tornado menjadi dua dan hampir membelahnya menjadi dua. Kekuatannya sungguh menakutkan. Menghadapi ahli seperti itu, Lu Ming tidak akan aman bahkan jika dia menggunakan manik beku di udara untuk bersembunyi di dalam tornado. Badai di sini terlalu kuat. Satu orang tidak dapat memecahkannya. Bagaimana kalau kita bergabung? Kata Jiang Chen. Kata seorang biksu dari Sekte Yudu. Bergabung. Bagaimana kita membagi harta karun setelah kita masuk? Kata salah satu orang bijak dari Sekte Dewa Surgawi. Setelah masuk tentunya berdasarkan kemampuanmu sendiri. Siapapun yang mendapatkannya akan mendapatkannya. Kata seorang suci dari Sekte Racun Keinginan. Baiklah, kami setuju. 3 orang bijak dari Sekte Dewa Surgawi mengangguk pada saat yang bersamaan. 2 orang suci lainnya dari Sekte kecil mengangguk setuju. Ledakan, ledakan, ledakan. 8 orang suci melepaskan aura menakutkan pada saat yang bersamaan. Kekuatan suci mereka yang tak terbatas memenuhi udara. Pada saat yang sama, sebuah senjata Sein meluncur keluar dari masing-masing dari 8 senjata tersebut, bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Kekuatan senjata Sein di tangan Sein benar-benar berbeda dari kekuatan siapapun yang berada di bawah alam Sein. Itu sangat menakutkan. Kemudian, kedelapannya menyerang pada saat bersamaan. Kedelapan senjata Sein mereka menyerang tornado tersebut. Ledakan. Tornado itu bergetar hebat. Tornado itu sangat kuat, tetapi tidak dapat menghentikan serangan gabungan dari 8 orang suci. Setelah terjadi ledakan yang keras, angin beliung tersebut meledak dan berubah menjadi angin kencang yang menyebar ke segala arah. Salah satu tornado rusak. Mata banyak orang berbinar. Melanjutkan. Kata salah satu orang bijak dari Sekte Dewa Surgawi. Kemudian, 8 orang bijak terus menyerang. Serangan mengerikan terus dilancarkan. Tornado tersebut dihancurkan oleh serangan 8 orang tersebut, berubah menjadi energi angin dan menghilang. Segera, setidaknya selusin tornado meledak, dan celah besar muncul di tornado yang mengelilingi gunung. Setiap orang dapat dengan jelas melihat situasi di dalam gunung. Di kaki gunung, ada sebuah gua besar. Cahaya terang memenuhi gua. Anehnya, tornado lain di sekitar gunung tidak bergerak. Mereka tidak mengisi kesenjangan tersebut. Bas! Tiba-tiba, sesepuh alam bijak dari Sekte Dewa Langit berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas menuju gunung. Dalam sekejap, dia bergegas keluar dari jangkauan badai. Jangan pernah memikirkannya. Orang-orang dari Sekte Racun Keinginan meraung dan bergegas maju juga. Dalam sekejap mata, 8 orang bijak telah bergegas ke wilayah yang diselimuti oleh badai dan masuk ke dalam gua. Ayo masuk dan lihat. Yang lain tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Setelah melihat 8 orang suci bergegas masuk, beberapa orang lainnya juga bergegas masuk ke dalam gua. Bab 1580 Phoenix dipaku ke dinding. Satu demi satu sosok bergegas masuk ke dalam gua dan menghilang. Kakak senior, bagaimana kalau kita masuk juga? Lu Ming pergi ke sisi Tian Cui dan Sue Ningsin dan mengembalikan penampilan aslinya. Baiklah, ayo masuk dan lihat. Kata Tian Cui. Lu Ming, aku tidak akan masuk. Eden menggelengkan kepalanya. Eden tahu betul bahwa dengan tingkat kultivasinya, percuma saja dia masuk. Jika dia menghadapi bahaya, dia akan menyeret Lu Ming dan yang lainnya ke bawah. Lu Ming mengangguk dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia, Tian Cui, dan Sue Ningsin bergegas menuju gua. Gua itu sangat besar, dan ada jalan menurun. Pada saat ini, teriakan Phoenix lainnya terdengar. Itu datang dari dasar gua, tapi suaranya rendah, lemah, dan penuh keputusasaan. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah itu, ledakan mengerikan datang dari bawah. Mungkinkah ada pertempuran hebat di bawah? Ekspresi Lu Ming dan 2 lainnya berubah, dan mereka menjadi lebih berhati-hati. Mereka sepenuhnya menyembunyikan aura mereka dan mengeluarkan senjata Sein mereka kapan saja. Pada saat yang sama, Lu Ming siap membawa Tian Cui dan Sue Ningsin ke diagram gunung dan sungai kapan saja. Perjalanannya tidak lama, dan mereka bertiga segera mencapai akhir. Di ujung lorong ada sebuah gua bawah tanah yang besar dan luas. Tampaknya itu buatan manusia. Saat Lu Ming dan 2 lainnya memasuki gua bawah tanah, mereka tercengang. Mereka memandang ke depan dengan kaget. Ada tembok besar di depan gua bawah tanah, dan seekor Phoenix dipaku di dinding. Benar sekali, burung Dewa Phoenix dipaku di dinding.
Sayap dan kakinya ditusuk dan dipaku ke dinding. Lehernya juga terkunci di dinding. Darah segar mengalir dari sayap, kaki, dan sepanjang dinding. Pada saat ini, Phoenix sudah sangat lemah, dan nafasnya tergantung pada seutas benang. Bus! Ia meraung, suaranya dipenuhi keputusasaan. Hati Luming bergetar. Tampaknya teriakan Phoenix yang bergema di seluruh dataran Skywine dibuat oleh Phoenix ini. Itu dipenuhi dengan keputusasaan dan keengganan. Seekor burung dewa Phoenix dipaku di dinding dan hanya bisa menyaksikannya mati kehabisan darah. Betapa enggannya hal ini. Siapa yang melakukan ini? Ledakan, ledakan, ledakan. Ledakan dahsyat membuyarkan pikiran Luming dan dia mengalihkan pandangannya dari Phoenix. Di bawah tembok ada altar kuno. Darah Phoenix mengalir di sepanjang dinding dan menuju altar, merembes ke dalamnya. Sebuah cermin melayang di atas altar. Cermin ini diukir dengan pola Phoenix. Selain itu, ada gambar ilusi burung Phoenix yang terbang mengelilingi cermin. Cahaya terang terpancar dari cermin ini. Bus! Teriakan Phoenix terdengar. Itu intens, bernada tinggi, dan dipenuhi aura mendominasi Raja Burung. Luming akhirnya mengetahui bahwa hantu Phoenix yang muncul di gunung dan seruan bernada tinggi datang dari cermin ini. Memang ada dua tangisan Phoenix yang berbeda. Satu milik Phoenix, dan yang lainnya milik cermin. Cermin ini ditutupi halo, memberikan tekanan yang menakutkan. Kedelapan orang suci semuanya menyerang halo di cermin. Tekanan semacam ini, sepertinya itu adalah tekanan dari seorang kaisar agung. Luming merasakan tekanan cermin dan dia terkejut. Dia telah merasakan tekanan dari Kaisar Chang dan Sakyamuni yang memusnahkan jiwa sebelumnya. Mereka sangat mirip dengan cermin kuno ini. Mereka adalah eksistensi pada tingkat yang sama. Senjata Raja, sebuah kata terlintas di benak Luming. Benar-benar ada senjata raja di sini. Ini adalah formasi. Lalu, mata Luming menyipit. Dia bisa melihat bahwa seluruh altar, serta tanah di sekitarnya, ditutupi dengan pola berurat yang membentuk formasi besar. Ini adalah formasi pemeteraian besar. Senjata raja adalah intinya. Phoenix yang dipaku di dinding adalah kunci untuk menghancurkan formasi. Darah yang ditumpahkannya dapat merusak formasi. Pada saat ini, banyak pemikiran melintas di benak Luming. Seseorang telah melukai Phoenix dan memakukannya di sini, menggunakan darahnya yang dipenuhi kebencian untuk menghancurkan formasi. Tapi sekarang, mereka telah menerobos masuk dan 8 orang bijak jelas tertarik dengan senjata raja. Mereka menyerang cincin cahaya dengan sekuat tenaga, mencoba mendapatkan senjata raja. Dengan cara ini, itu setara dengan membantu memecahkan formasi. Luming bisa melihat semua ini. 8 orang bijak pasti telah memikirkan hal ini juga. Namun, mereka tidak memikirkan hal lain saat ini. Satu-satunya yang ada di mata mereka adalah senjata kedaulatan. Selama dia bisa mendapatkan senjata raja, dia tidak peduli formasi apa yang dia hancurkan. 8 orang bijak terus membombardir layar cahaya, dan gua bawah tanah terus bergetar. Yang lain menyaksikan dari jauh, tidak bisa ikut campur sama sekali. Kaca. Setelah beberapa saat, tirai tipis itu akhirnya tidak tahan lagi. Retakan muncul di tirai tipis. Kemudian, retakannya bertambah dan akhirnya, tirai tipis itu meledak dengan keras. Penghalang cahayanya hancur, dan teriakan burung Phoenix bergema di dalam gua. Senjata raja adalah milikku. Seorang ahli sage dari Sekte Dewa Surgawi meraung. Mimpilah, kamu menginginkan senjata raja. Mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Orang suci dari Sekte Yudu juga meraung. Tubuhnya dipenuhi gas beracun saat dia bergegas menuju Sein dari Sekte Tianshan. Pada saat yang sama, dia membentuk tangan raksasa dan meraih cermin Phoenix kuno. Enyah, siapapun yang menghalangiku akan mati. Membunuh. Kekacauan, kekacauan total. Layar cahaya formasi itu hancur, dan 8 orang bijak terlempar ke dalam kekacauan. Mereka semua bergegas menuju cermin Phoenix kuno dan bertarung satu sama lain. Nilai senjata raja terlalu tinggi untuk dibayangkan. Berdebar, sebuah tangan raksasa yang terbentuk dari gas beracun meraih cermin Phoenix kuno, tetapi cermin itu bergetar dan seekor Phoenix berteriak. Pilar cahaya keluar dari cermin dan menghancurkan tangan raksasa itu. Tapi kemudian, tangan raksasa yang seluruhnya terbuat dari cahaya suci juga meraih cermin Phoenix kuno. Bus! Cermin Phoenix kuno mengeluarkan teriakan Phoenix,
dan kemudian Phantom Phoenix bergegas keluar, menghancurkan tangan raksasa cahaya suci. Kemudian cermin Phoenix kuno bergetar dan terbang tepat di atas. Sebuah kuali besar, senjata Sein, runtuh. Itu dimaksudkan untuk menekan cermin Phoenix kuno, tapi cermin itu menghindari serangan kuali dengan cepat. Kuali tersebut gagal menekan cermin Phoenix kuno. Kekuatan mengerikan menghantam altar di bawah, menghancurkannya dan membuat batu beterbangan. Ledakan. Di sisi lain, cermin Phoenix kuno menghantam dinding di atasnya, membuat kerikil beterbangan. Cermin Phoenix kuno langsung menembus gunung, menciptakan sebuah lorong, dan cermin Phoenix kuno terbang di sepanjang lorong tersebut. Kemana kamu pergi? Mengejar. 8 orang suci naik ke langit dan mengikuti terowongan yang diciptakan oleh cermin Phoenix. Dalam sekejap mata, semua orang suci telah meninggalkan gua bawah tanah. Pada saat itu, mata semua orang tertuju pada Phoenix, yang tertempel di dinding. Jelas sekali bahwa ini adalah Phoenix tingkat suci, dan seluruh tubuhnya penuh dengan harta karun. Bab 1581 Raja Disiplin Roh Jahat. Mereka tidak memenuhi syarat untuk memperjuangkan senjata kedaulatan, tetapi sekarang setelah orang suci itu pergi, mereka tidak dapat melewatkan Phoenix. Bas. Dan EBSCP, suara mendesing. Satu demi satu sosok menyerbu ke arah Phoenix, yang berada di dinding. Tersesat, kamu sedang mencari kematian. Membunuh. Raungan kemarahan terdengar saat segala macam sinar cahaya cemerlang meledak, dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Seketika, puluhan ahli diledakkan ke udara, dan darah memenuhi udara. Di antara mereka, Mo Yang adalah yang paling menakutkan. Begitu dia bergerak, langit dipenuhi dengan api iblis hitam. Siapapun yang menyentuhnya langsung terbakar dan berubah menjadi abu. Setengah biksu dari Sekte Yudu dan Sekte Tian Shen juga sangat menakutkan. Dengan lambaian tangan, para pembudidaya yang kuat terbunuh satu demi satu. Beberapa dari mereka adalah yang tercepat saat mereka menuju Phoenix. Tidak ada yang memperhatikan bahwa darah orang yang terbunuh dengan cepat meresap ke dalam tanah dan menghilang setelah berserakan di tanah. Saat ini, Lu Ming juga bergegas keluar. Namun, Lu Ming tidak menyerang Phoenix. Sebaliknya, dia menyerbu ke sisi altar. Di sana, ada lempengan batu seukuran baskom dengan ukiran pola Tai Chi di atasnya. Saat altar dihancurkan, lempengan batu ini telah terbang keluar dari altar. Semua orang mengira formasi di altar hanya memiliki satu inti, yaitu cermin Phoenix kuno. Namun, Lu Ming tahu bahwa formasi di altar sebenarnya memiliki dua inti. Salah satunya adalah cermin Phoenix kuno, dan yang lainnya adalah lempengan batu. Untuk dapat bekerja sama dengan cermin Phoenix kuno sebagai inti dari formasi ini, jelas tidak mudah. Lu Ming mengulurkan tangan dan mengambil nampan batu itu, tapi nampan itu tidak bergerak sama sekali. Apakah itu berat? Lu Ming terkejut. Dia mencoba meraihnya tetapi gagal. Lempengan batu ini lebih berat dari gunung. Aku akan menyingkirkan diagram gunung dan sungai dulu. Alis Lu Ming bersinar dan memancarkan seberkas cahaya yang menyelimuti lempengan batu. Pelat batu tersebut berhasil disimpan dalam diagram gunung dan sungai. Pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba merasakan bahaya yang mengerikan di hatinya. Perasaan bahaya ini membuat Lu Ming merasa seperti jatuh ke dalam jurang. Tidak bagus, itu berbahaya. Tanpa pikir panjang, Lu Ming mengambil langkah maju dan mundur dengan cepat. Pada saat yang sama, Mo Yang, yang menerkam ke arah Phoenix, mengalami perubahan drastis pada ekspresinya. Dia tiba-tiba berbalik dan mundur dengan panik. Semua favorit surga memiliki indera spiritual yang sangat tajam. Mereka bisa merasakan bahaya yang akan datang dan mereka bisa mengatasi rintangan untuk mencapai puncak. Lu Ming adalah orang seperti itu, dan Mo Yang, tidak diragukan lagi, adalah orang seperti itu. Saat mereka berdua mundur, gumpalan asap hitam mengepul dari altar dan menyelimuti sekelompok prajurit. Ah! Apa-apaan ini? Seseorang berteriak ketakutan. Sebuah pemandangan yang mengerikan terjadi. Siapapun yang dikelilingi asap hitam dengan cepat layu dan berubah menjadi mayat kering. Itu sama dengan dilahap oleh kekuatan melahap Lu Ming. Ah! Pergilah. Yang lain berteriak ketakutan dan ingin mundur, tapi sudah terlambat. Mereka yang terjerat asap hitam berubah menjadi mayat kering. Merusak. Hanya beberapa setengah biksu yang mampu melawan. Mereka mengeluarkan senjata Sein mereka dan menyerang ke depan, menyebarkan asap hitam. Namun, setelah asap hitam tersebar,
ia berkumpul kembali dan semua asap hitam membubung ke arah satu orang. Orang itu adalah seorang setengah biksu dari Sekte Dewa yang pernah terlibat dalam pengepungan dan pembunuhan Luming. Semua asap hitam berkumpul dan meningkatkan kekuatannya. Senjata biksu yang dimiliki oleh seorang setengah biksu sama sekali tidak berguna. Asap hitam itu bagaikan ular kecil, yang menembus tubuh setengah suci itu. Setengah biksu itu menjerit putus asa dan berubah menjadi mayat kering seperti yang lainnya. Ayo pergi. Beberapa setengah biksu yang melarikan diri merasa ketakutan. Mereka meraung dan mundur dengan cepat. Yang lainnya juga sangat ketakutan dan mundur ke terowongan di belakang mereka. Luming, Tian Cui, dan Sue Ningsin berbaur dengan kerumunan dan mundur menuju lorong. Namun, ketika mereka mendekati lorong itu, dinding di kedua sisinya meledak dengan suara keras. Sosok-sosok muncul dalam sekejap dan mengelilingi lorong itu. Orang-orang ini semua terbungkus jubah hitam, hanya memperlihatkan sepasang mata dingin. Membunuh. Saat orang-orang ini muncul, mereka menyerang Luming dan yang lainnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka akan ada orang yang bersembunyi di tembok. Setelah mencapai alam bela diri kerajaan, tidak akan terlalu sulit bagi kerajaan bela diri untuk membuat lubang besar di dinding, meratakannya, atau bahkan mengembalikannya ke keadaan semula selama seseorang telah menguasai domain bumi atau domain gunung. Namun, perhatian semua orang tertuju pada senjata kedaulatan dan Phoenix. Karena lengah, sejumlah besar ahli terbunuh dalam sekejap. Suara mendesing, cahaya pedang berkedip-kedip, dan darah berceceran ke segala arah. Satu demi satu sosok jatuh. Setengah orang suci, begitu banyak setengah orang suci. Seseorang berteriak ketakutan. Setidaknya ada 7 atau 8 orang suci setengah langkah di antara para pria berjubah hitam. Cahaya pedang menyala, dan tidak ada yang bisa menghalanginya. Hal yang paling mengejutkan adalah ada beberapa pria berjubah hitam berdiri di samping. Mereka tidak bergerak, tapi aura yang mereka keluarkan sangat mengejutkan. Itulah kekuatan seorang suci. Para pria berjubah hitam adalah All Saints. Siapa kalian? Beraninya kamu membunuh orang-orang dari Sekte Tianzhenku. Setengah biksu dari Sekte Tianzhen meraung, namun ia dihujani dengan sebuah cahaya pedang yang mengerikan. Bas, bas, bas. Para orang suci berjubah hitam tidak menyerang mereka. Sebaliknya, mereka berjalan melewati mereka dan muncul di depan altar yang rusak. Mereka membungkuk dan berkata serempak, "Selamat datang kembali di dunia, Dharma Raja. Daging dan darah, aku ingin daging dan darah." Di bawah altar, terdengar suara layu dan tidak menyenangkan. Itu membuat bulu kuduk orang berdiri. Raja Petir, Luming terkejut. Orang-orang ini berasal dari roh jahat. Pikiran Luming berpacu. Dia akhirnya tahu apa yang terjadi di sini. Sebenarnya ada master kultus roh jahat yang tersegel di tempat ini. Sebelumnya, susunan besar dengan cakram susunan Tai Chi dan cermin Phoenix kuno sebagai intinya digunakan untuk menyegel guru kultus roh jahat. Namun, pemuja roh jahat ingin menyelamatkan Sakyamuni mereka, jadi mereka memasuki dataran berangin dan melukai burung Dewa Phoenix dengan parah. Kemudian, mereka memakukan burung Dewa Phoenix ke dinding dan menggunakan darahnya, yang dipenuhi dengan kebencian, untuk menghancurkan formasi. Oleh karena itu, selama setengah bulan terakhir, tangisan burung Phoenix yang dipenuhi keengganan dan keputusasaan terdengar dari waktu ke waktu, yang menarik banyak ahli. Pada saat 8 ahli alam Sein masuk, kekuatan formasi sudah sangat lemah. Untuk memperjuangkan cermin Phoenix kuno, 8 ahli alam suci menghancurkan formasi dengan paksa dan menghancurkan altar, memungkinkan cermin Phoenix kuno melarikan diri. Ini setara dengan sangat membantu pemujaan roh jahat. Sekarang, murid roh jahat, Raja, hendak keluar dari pengasingan. Sakyamuni, kami akan membantumu menghancurkan formasi terakhir terlebih dahulu. Teriak seorang Sein berjubah hitam. Kemudian, para orang suci berjubah hitam lainnya mulai menyerang tanah di bawah altar. Ada formasi lain di sana, tapi tidak terlalu kuat. Kota itu berada di ambang kehancuran akibat serangan beberapa biksu. Kakak senior, kita akan melewati jalur udara. Luming meraung. Mereka bertiga bergegas menuju terowongan yang telah ditembus oleh cermin Phoenix kuno. Jika mereka menunggu Raja Murid Roh Jahat atau beberapa orang suci keluar, mereka semua akan mati. Bab 1582 Kelahiran Raja Dharma.
Mereka bertiga memegang senjata Sein mereka dan mengirim orang-orang berjubah hitam itu terbang. Yang lain memiliki pemikiran yang sama dengan Lu Ming dan yang lainnya. Mereka juga bergegas menuju jalan di atas kepala mereka. Setidaknya ada 100 orang bergegas menuju terowongan di atas mereka, dan sebagian dari mereka bergegas menuju terowongan yang mereka masuki sebelumnya. Membunuh. Orang-orang berjubah hitam berburu dengan sekuat tenaga, meninggalkan sejumlah besar mayat di gua bawah tanah. Namun, banyak dari mereka yang masuk kali ini. Meskipun sejumlah besar dari mereka telah terbunuh, masih ada beberapa ratus dari mereka yang menyerang kedua jalur tersebut. Ledakan. Saat ini, gua bawah tanah bergetar hebat. Formasinya rusak, dan kerikil beterbangan kemana-mana. Sebuah gua gelap muncul di bawah, dan seorang lelaki tua seperti kerangka melayang keluar dari gua. Daging dan darah, daging dan darah. Suara serak lelaki tua mirip kerangka itu terdengar. Setelah itu, dia menerkam mayat yang telah terbunuh. Gumpalan asap hitam keluar dari tubuh lelaki tua itu dan menyelimuti mayat-mayat itu. Segera, mayat-mayat itu dengan cepat menyusut. Bahkan darah di tanah terserap oleh kabut hitam. Tubuh lelaki tua yang mirip kerangka itu juga menjadi lebih montok dan lebih berkilau. Haha, aku, Sakyamuni Devourer, akhirnya keluar. Orang tua itu tertawa, dan matanya dipenuhi cahaya merah darah yang mengejutkan. Selamat datang kembali ke dunia, Dharma Raja. Para orang suci berjubah hitam membungkuk. Kalian tidak buruk. Pemakan roh Sakyamuni mengangguk. Dia kemudian melihat bagian di atas dan berkata, saya membutuhkan lebih banyak daging dan darah, bunuh. Kemudian, pemakan roh Sakyamuni terbang ke langit dan mengejar jalan di atas, diikuti oleh beberapa orang suci. Pada saat itu, Lu Ming dan yang lainnya sudah bergegas keluar dari lorong. Begitu dia bergegas keluar dari lorong, dia menyadari bahwa tornado yang mengelilinginya semuanya telah menghilang. Bahkan tornado di dataran telah lenyap. Dataran tersebut telah menjadi dataran biasa. Ledakan, ledakan. Di langit, selalu ada suara gemuruh. Gas beracun dan cahaya suci memenuhi dunia. Pada saat yang sama, teriakan Phoenix terdengar. 8 orang suci bertarung di langit demi cermin Phoenix. Tidak, bukan hanya 8 orang. Lu Ming mendongak dan melihat lebih dari selusin sosok bertarung di langit. Seluruh langit akan meledak. Selusin dari mereka semuanya adalah orang bijak. Jelas sekali bahwa ketika mereka berada di dalam, orang suci lain telah datang untuk mengambil bagian dalam pertarungan memperebutkan cermin Phoenix. Cermin Phoenix kuno dikelilingi oleh banyak orang suci. Lebih dari selusin orang suci bertarung satu sama lain, dan tidak ada yang bisa mendapatkan cermin Phoenix kuno. Bang! Bas! Di langit, sesosok tubuh terlempar, memuntahkan darah. Seorang suci terluka. Dia adalah seorang suci dari Sekte Dewa Surga. Ada juga orang suci yang kuat dan lemah. Jelas sekali, orang ini adalah salah satu yang terlemah di alam suci. Begitu Lu Ming dan yang lainnya bergegas keluar dari lorong, mereka tidak berhenti sama sekali. Mereka berlari keluar dari Windy Plains. Di belakang mereka, orang-orang roh jahat mengejar. Tetua, selamatkan aku. Beberapa orang dari Sekte Dewa Surgawi dan Sekte Yudu berteriak keras, mencari bantuan dari pakar alam suci. Apa? Orang suci yang terluka itu maju selangkah dan muncul di atas kerumunan. Dia berkata, apa yang terjadi? Ada penyergapan di gua itu. Banyak dari kita dibunuh oleh mereka. Seorang murid Sekte Dewa Surgawi dengan cepat menjawab. Mereka menghela nafas panjang ketika melihat setengah Sein dari Sekte Dewa Surgawi. Keberanian yang luar biasa, niat membunuh yang dingin melintas di mata ahli alam suci Sekte Dewa Surgawi. Baru saja, dia adalah orang pertama yang terluka dalam pertarungan memperebutkan cermin Phoenix kuno. Dia telah menahan amarahnya di dalam hatinya dan tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Sekarang, dia mengalihkan targetnya ke pemujaan roh jahat. Membunuh. Orang suci dari Sekte Tianshan mengambil satu langkah ke depan. Langit dipenuhi dengan cahaya Sein, membentuk pedang Qi yang menakutkan yang menyerang pemujaan roh jahat. Dalam sekejap, lebih dari selusin pembangkit tenaga roh jahat terbunuh, termasuk 2 orang setengah suci. Seorang ahli tingkat Sein bisa menyingkat kekuatan Sein. Setelah kekuatan Sein dilepaskan, asal-usul sebenarnya tidak dapat menahannya sama sekali dan langsung menembusnya. Mundur. Para pemuja roh jahat lainnya mundur. Namun, Lu Ming, Tian Cui,
dan Sue Ningsin tidak berhenti sama sekali. Mereka terus bergegas keluar. Sebenarnya ada sosok setingkat Raja Penjaga yang disegel di sini. Raja Penjaga Roh Jahat semuanya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar. Bahkan jika mereka telah disegel selama bertahun-tahun, mereka masih sangat menakutkan. Lebih baik pergi sekarang. Orang suci dari Sekte Tianshan tentu saja tidak mengetahui hal ini. Cahaya suci keluar dari tubuhnya, dan dengan roh yang peduli pada dunia, dia melangkah menuju orang-orang dari roh jahat. Beraninya kamu membunuh orang-orang dari Sekte Tianshan-ku. Jangan biarkan siapapun hidup. Orang suci dari Sekte Dewa Surgawi berbicara dengan dingin. Ah, benarkah? Mari kita lihat bagaimana kamu akan membunuhnya. Hehehe. Pada saat ini, terdengar cibiran. Pemakan roh Sakyamuni terbang keluar dari terowongan di gunung. Tubuhnya ditutupi asap hitam saat ia terbang. Pakar alam suci dari Sekte Tianshan memandang ke arah Sakyamuni Siling dan mengerutkan kening. Dia menyadari bahwa dia tidak dapat melihat melalui pihak lain dan tidak mengetahui ranah kultivasinya. Namun, dia bisa merasakan pihak lain tampak sangat lemah, ki dan darahnya sangat lemah. Lelaki tua yang ki dan darahnya hampir habis juga telah meninggal. Membunuh. Orang suci dari Sekte Tianshan berteriak dengan dingin sambil memadatkan tombak hukuman surgawi di tangannya. Suara mendesing. Saat tombak hukuman surgawi menyerang, suara siulan yang menakutkan terdengar di langit. Bahkan ruangnya mulai beriak. Tombak hukuman dewa yang digunakan oleh seorang Saint terlalu mengerikan. Itu sepenuhnya terkondensasi dari kekuatan Saint dan membawa kekuatan hukum. Lu Ming merasa bahkan jika dia memblokirnya dengan senjata suci, dia akan tertusuk. Bang! Tombak hukuman surgawi secara akurat mengenai Sakyamuni Devourer, yang meledak. Kamu bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Orang suci dari Sekte Dewa Surga mencibir dengan jijik. Apakah begitu? Gah. Sambil mencibir, Sakyamuni Siling berubah menjadi gumpalan asap hitam dan melilit Sekte Orang Suci Dewa Langit. Bagaimana mungkin? Di bawah kekuatan hukumku, bahkan tubuh roh tipe alami pun akan terluka parah. Biksu dari Sekte Dewa Langit meraung tak percaya. Beberapa tubuh roh tipe alam, seperti api dan kilat, memiliki vitalitas yang kuat. Ketika tubuh mereka roboh, kerusakannya bisa sangat berkurang. Namun, kekuatan hukum sangat berbahaya bagi tubuh spiritual semacam ini. Serangan tombak dari Saint dari Sekte Tianshan pasti bisa melukai lawannya, namun sepertinya lawannya tidak terluka sama sekali. Sesaat kemudian, ekspresinya berubah drastis karena ia merasakan darah di tubuhnya mendidih seolah hendak ditelan asap hitam di sekitarnya. Meledak, merusak, orang suci dari Sekte Tianshan meraung, dan kekuatan sucinya meledak, mencoba menghancurkan asap hitam disiplin Raja Siling. Namun, hal itu tidak ada gunanya. Asap hitam menghilang dan sekali lagi mengembun menjadi ular-ular kecil, mengebor ke dalam tubuh orang suci Sekte Dewa Surga. Ini adalah teknik melahap jiwa. Siapa kamu? Orang suci dari Sekte Dewa Surga berteriak ketakutan. Hehe, kamu cukup berpengetahuan. Anda tahu tentang teknik melahap jiwa. Aku adalah Sakyamuni yang melahap jiwa. Tawa dingin terdengar dari asap hitam. Pemakan roh Sakyamuni. Kamu adalah roh yang melahap roh jahat. Mata orang suci dari Sekte Tianshan melebar, dan dia tampak sangat ketakutan.